Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seiring dengan dewasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, paham demokrasi di Indonesia pun semakin matang menuju demokrasi yang hakiki. Demokrasi Indonesia mengalami perkembangan kembali pada masa Orde Baru. Selama 32 tahun berkuasa, demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia berjalan. Namun, lebih dari 3 dekade tersebut, kehidupan bernegara masih dinilai belum demokratis dan Pancasilais, di mana presiden masih menjadi sosok yang paling berperan dalam seluruh aspek kenegaraan. Hingga pada Mei tahun 1998, pergerakan masif mahasiswa di Indonesia menumbangkan Orde Baru dan era reformasi pun dimulai. Di era ini, demokrasi Indonesia semakin menunjukkan kematangannya. Kini, masyarakat Indonesia leluasa dalam menyampaikan pendapat, bahkan menjadi penentu masa depan negara. Pada era reformasi jugalah 4 pilar pendukung demokrasi Indonesia semakin kokoh, menyokong kematangan proses demokrasi Indonesia. Berada langsung di bawah pilar utama yaitu lembaga eksekutif, Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas memiliki peran penting dalam mengawal perjalanan demokrasi di tanah air. Terlebih pada bulan April tahun 1999, Korps Bayangkara terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa itu, komponen bangsa menginginkan Polri menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam berdemokrasi atau the guardian of the civil values. Tapi tentunya yang menjadi tugas polisi adalah kita harus memahami nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam demokrasi itu sebenarnya. Saya melihat ada beberapa nilai, di antaranya adalah yang pertama itu voluntas generale, kehendak umum. Kehendak umum itu adalah demokrasi itu mempunyai tujuan-tujuan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umum masyarakat Indonesia itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah masalah pluralisme. Pluralisme itu yang menandakan tidak ada tirani mayoritas terhadap minoritas. Ini perlu kita jaga. Kemudian adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, oleh karena itulah Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus memahami apa yang dituntutkan masyarakat dengan nilai-nilai yang ada dan penguatan-penguatan demokrasi yang sekarang terjadi di negara kita ini. Ya, demokrasi tidak menyeragamkan kehidupan, melainkan memelihara dan mengelola perbedaan sehingga perbedaan dapat menjadi energi dasar untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama. Untuk mewujudkannya, jelas diperlukan jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban yang menjadi tugas utama Korps Bayangkara. Kalau kita lihat kepada demokrasi, ya, kita salah satu nilai tadi adalah pluralisme. Jadi kita tidak harus mampu Polri itu menjaga siapapun juga. Karena bangsa Indonesia bangsa beragam, berbeda budayanya, adatnya, sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Tugas Polri lah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan keamanan terhadap semua warga negara dengan tidak membeda-bedakannya. Karena kalau kita tidak mampu menjaga ini salah satu ancaman terhadap bangsa ini ke depan, ya, menjadi konflik sosial. Nah, kalau konflik sosial tidak mampu kita tangani, dapat mengakibatkan terjadi disintegrasi bangsa. Makanya kita harus aware terhadap masalah ini. Semua anak bangsa harus bersama-sama untuk kita memberikan satu kesadaran, satu pencerahan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wujud sekarang di mana kita memang memilih demokrasi sebagai jalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi tercapainya demokrasi yang hakiki, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut menjadi sosok penegak hukum atau strong hand of law and society, sekaligus sosok pemelihara ketertiban atau the soft hand of law and society.
Peranan tersebut tentu saja diharapkan dapat menghasilkan peran melindungi, melayani, dan mengayomi nilai-nilai sipil masyarakat Indonesia dalam iklim kehidupan berdemokrasi. Demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun sudah menunjukkan kemajuan yang pesat. Pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali kian menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. Proses peralihan kekuasaan di setiap siklusnya tentu saja memiliki fenomena tersendiri dan menuntut peran pengawal keamanan dan ketertiban masyarakat bekerja ekstra keras. Tak terkecuali pada pemilu serentak 2019 lalu. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat melampiaskan euforia demokrasi itu secara berlebihan. Maka muncullah kegiatan-kegiatan, penggelaran-penggelaran yang dukungan yang ada juga yang positif, ada yang negatif. Yang diantara negatif itu adalah black campaign, kampanye hitam, ada hoax, ada hate speech, dengan segala atribut-atribut yang digunakan melalui medsos. Nah, untuk mengantisipasi ini, Mabes Polri telah membuat Satgas. Disebut namanya Satgas Nusantara, yaitu untuk meredam isu-isu miring, isu-isu negatif yang berkaitan dengan hoax, hate speech, dan lain sebagainya. Ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat problematika kontestasi politik pada pemilu 2019 sangat berbeda dari pemilu sebelumnya. Maraknya berita bohong atau hoax menambah besar gap polarisasi masyarakat. Namun, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri mampu melakukan penanganan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Sebagai cooling system masyarakat, Polri mampu menjadi penjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap tahapan Pesta Demokrasi 2019. Polri mempunyai strategi. Strategi itu adalah proaktif policing. Salah satu langkah proaktif itu adalah membuat Satgas Nusantara. Satgas Nusantara ini khususnya bertugas bagaimana meminimalkan isu-isu yang sangat sensitif, isu-isu terkait dengan primordialisme. Karena isu-isu inilah yang bisa dimanfaatkan di dalam pilkada itu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan juga dapat terjadinya polarisasi berakibat disintegrasi bangsa. Dia melalui penguatan intelijennya, melalui kegiatan-kegiatan medianya dengan narasi-narasi yang membangun narasi-narasi yang positif. Kalau ada narasi-narasi yang negatif, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, kegiatan keagamaan, kegiatan keolahragaan, bakti sosial dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu tidak selalu dipenuhi oleh hal-hal yang berbau politis yang menimbulkan satu kejenuhan yang bisa melupakan yang lainnya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan satu ketegangan sosial yang lebih tinggi yang berakibat konflik sosial. Pesta demokrasi terbesar sepanjang perjalanan bangsa Indonesia sukses digelar dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%. Pencapaian ini tentu saja tak lepas dari peran Korps Bayangkara yang mampu menjamin masyarakat untuk berdemokrasi hingga tuntasnya rangkaian panjang pemilu 2019. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hari ini kita bersama-sama hadir di sini menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia. Perjalanan panjang demokrasi di Indonesia memang masih belum mencapai demokrasi yang hakiki. Namun, berbagai era yang sudah ditempuh cukup mendewasakan Indonesia dalam menjalankan proses demokrasinya. Kalau kita perbandingkan misalnya ya situasi Indonesia pada masa sekarang dengan sebelum 98, pada masa itu rezim Orde Baru demikian berkuasa. Nah, tapi sekarang kita bisa senang karena Presiden Jokowi adalah pilihan rakyat, kemudian juga anggota DPR juga pilihan rakyat, dan ya kita berbangga diri menjadi negara yang demokratis.
Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Ya, kini pesta demokrasi terbesar sepanjang perjalanan bangsa telah selesai digelar. Kesuksesan Pesta Demokrasi 2019 tentu tak lepas dari peran Korps Bayangkara yang bersinergi dengan TNI dan lembaga lainnya. Demi menyukseskan gelaran pemilu 2019, lebih dari 600.000 personel gabungan diturunkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pemilih. Proses pengamanan bahkan dimulai sebelum pelaksanaan proses pemilu. Proses panjang masa kampanye pun memiliki perhatian penuh Polri. Polarisasi masyarakat yang terlegitimasi ini jelas dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan. Yang menarik adalah kampanye yang begitu lama dan panjang, sehingga masyarakat kita terbelah. Tapi alhamdulillah Polri dengan di-backup oleh TNI bisa meredam isu ini, meskipun ada di sana-sini, ada kekurangan, ada masalah, ada kejadian yang menonjol seperti peristiwa di Bawaslu, peristiwa di Petamburan, di mana menimbulkan korban yang luar biasa, yaitu jatuhnya korban jiwa, kerusakan material yang sangat besar. Kita berharap ke depan bahwa pesta demokrasi harus dilaksanakan secara sukacita. Jadi masyarakat Indonesia juga masyarakat yang masih baru belajar berdemokrasi. Ya kita demokrasi baru mengenal mungkin lebih luas ketika 98 pasca reformasi. Nah kita sedang belajar berdemokrasi. Sangat penting bagi polisi untuk tetap menjadi pihak yang netral ya. Terus kemudian bersinergi dengan TNI, bersinergi dengan ASN yang lain ya, pemerintah. Mantapnya sinergitas Polri dengan TNI membangun kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Tingkat kerawanan di setiap tahapan pemilu pun dapat diatasi dengan baik. Operasi Mantap Brata dan Satgas Nusantara mampu meredam gejolak euforia pesta demokrasi dan terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan demokrasi. Saya kira ya memang Satgas Nusantara itu harus dikedepankan. Mengedepankan Satgas Nusantara itu bukan berarti Polri bekerja sendiri, tapi dia bekerja bersama-sama dengan teman-teman dari TNI, bekerja bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, bekerja bersama pemerintah daerah, bekerja bersama-sama dengan teman-teman dari KPU, dari Bawaslu, kemudian seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Utamanya mereka yang memiliki pengaruh-pengaruh sampai dengan grassroots. Apakah tokoh tingkat lokal di kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Demi terwujudnya ajang demokrasi terbesar pada 17 April 2019 lalu, Polri dan TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan hingga ke TPS. Bahkan tak sedikit personel Polri yang berupaya optimal mengantarkan kotak suara ke tempat pemungutan suara yang berada di daerah pedalaman. Meskipun harus berjalan kaki menembus hutan, sungai, dan perbukitan, para personel menunjukkan profesionalitasnya dalam menjamin hak masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Mengawal demokrasi bukanlah perkara yang mudah. Keseriusan serta profesionalisme para personel Polri pun ditempa. Sukses dalam proses pemilihan suara, rangkaian pelaksanaan Pesta Demokrasi Akbar 2019 masih menghadapi kendala. Di antaranya masa yang ingin mendelegitimasi hasil pemilu dengan menolak seluruh keputusan penyelenggara pemilu. Bulan Mei 2019 lalu, kericuhan tidak terbendung. Sigap dan siap siaganya Korps Bayangkara dan TNI membuktikan kerusuhan tak berlangsung lama dan berakibat fatal bagi perkembangan negara. Keadaan keamanan dan ketertiban dalam negeri kembali diuji pada bulan September lalu. Aksi mahasiswa dari seluruh Indonesia yang menyuarakan aspirasi mengenai rancangan Undang-Undang KUHP dan revisi Undang-Undang KPK pun menimbulkan kericuhan di berbagai kota besar di Indonesia.
Sangat disesalkan, aksi mahasiswa 24 September 2019 lalu diduga ditunggangi oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk menghambat proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Polarisasi politik ini berakibat pada runtuhnya kohesi sosial serta merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan anarkis massa pun terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa. Polri tidak tinggal diam. Penangkapan 6 orang terduga perusuh oleh pihak Polda Metro Jaya menjadi bukti politik kotor yang berupaya menurunkan legitimasi pemerintahan terpilih. Namun sayang, banyak publik yang menilai langkah yang diambil Korps Bayangkara tak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Harus kita pahami bahwa sekarang kita masih dalam tahapan transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kalau kita mampu menjaga sampai dengan konsolidasi demokrasi, maka negara kita ini akan maju terus. Tetapi ketika kita lebih mengedepankan bahwa demokrasi itu sudah bebas sebebas-bebasnya, nilai primordialisme kita angkat setinggi-tingginya, pemaksaan kehendak kita angkat setinggi-tingginya, anarkisme itu menjadi hal yang biasa. Pertanyaannya, ketika terjadi anarkisme, apakah polisi diam saja? Kan tidak. Polisi sudah mempunyai prosedur-prosedur dalam peraturan-peraturan kepolisian. Itu yang kita lakukan, ada tahap 1 sampai dengan tahap 6. Profesionalisme personel Bayangkara serta keteguhan institusi Polri dalam mengawal demokrasi di Indonesia dibuktikan dengan tak berlarutnya kerusuhan yang terjadi. Penghujung pesta demokrasi dipoles apik dan menuai pujian banyak pihak hingga menjadi sorotan dunia. Sekitar 31.000 personel Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Maruf Amin pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Tak ada lagi gangguan keamanan yang terjadi hingga perhelatan panjang pemilu berakhir. Kedewasaan demokrasi di Indonesia pun ditunjukkan dengan terjalinnya kerjasama mantan calon Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan mantan rivalnya di kontestasi pemilu 2019. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Kondisi ini harus tetap dijaga dan dipertahankan demi indahnya berdemokrasi di tengah ratusan juta penduduk yang ingin bebas berekspresi dan turut membangun bangsa besar ini. Demokratisasi dan keterbukaan di Indonesia berkembang begitu pesat pasca kekuasaan Orde Baru tumbang. Bahkan sejak tahun 2011, Indonesia dinilai dunia sebagai negara demokrasi terbesar setelah India dan Amerika. Potensi konflik bangsa sejak Pilkada tahun 2017 hingga Pilpres 2019 telah menguji kepolisian negara Republik Indonesia menjadi penjaga dan pengawal demokrasi bangsa yang baik. Sayangnya, dalam menjalankan peranannya sebagai pengawal demokrasi, para personel Polri kerap dituding menyalahgunakan wewenang hingga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau saya melihat itu tudingan-tudingan itu tuh nggak berdasar ya. Ketika kita melihat pada waktu, katakan misalnya Mei, terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri pada waktu itu dalam menangani aksi 21-22 Mei ini, terbukti juga dari hasil laporan Komnas HAM ya, pengamatan atau penyelidikan Komnas HAM, tidak ditemukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu ya. Kalau ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat ya pasti akan diproses di pengadilan HAM, tapi ini nggak ada. Fakta yang terjadi di tengah ricuhnya suasana aksi penolakan terkait hasil rekapitulasi suara pada pemilu 2019 lalu, terdapat momen humanis dari para personel yang bertugas. Solidaritas terhadap massa demonstran menyejukkan mata dan dapat menurunkan tensi di lokasi kejadian. Meski dituntut profesional dan tegas menjalankan tugas, personel kepolisian pun manusia biasa yang memiliki rasa lelah dan rasa rindu terhadap keluarga. Tak jarang, sisi humanis para personel yang bertugas ini pun menuai simpati. Komitmen Polri dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam negeri tentu sudah tak diragukan lagi.
Berbagai upaya dan strategi dilakukan demi memberikan jaminan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Selesai mengawal pesta demokrasi tahun 2019, tak berarti tugas Korps Bayangkara usai. Pada tahun 2020 mendatang, tantangan yang akan dihadapi pun tak kalah berat. Tahun 2020 kita melaksanakan pemilihan umum pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur. 270, 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota. Ini kami sudah buat rencana operasi Mantap Praja. Kami menganggap bahwa pemilihan pilkada, bupati, wali kota, gubernur itu sangat-sangat rawan. Mengapa? Karena masyarakat kita menganggap bahwa tokoh yang menjadi idola mereka, yang mereka berharap jadi pemimpin, menyangkut kehormatan dan harga diri. Komisi Kepolisian Nasional pun menilai potensi kerawanan pada pilkada tahun 2020 mendatang perlu dicermati dan diwaspadai. Ada polarisasi itu yang masih belum sembuh, terus kemudian politik identitas pasti akan dimainkan lagi itu nanti. Jadi gimana caranya Polri tetap harus bisa menurunkan tensi, mendinginkan tensi. Selain pemilu itu ada PON di Papua. Jadi kita juga berharap keamanan masyarakat ya di Indonesia maupun dalam venue nanti di beberapa daerah di Papua itu juga bisa terjaga dengan baik. Menyongsong pesta demokrasi daerah di tahun mendatang, Satgas Nusantara Korps Bayangkara telah bersiap menghadapi berbagai prediksi kendala yang akan dihadapi. Polri kan akan membuat indeks kerawanan ya, indeks kerawanan nanti mungkin Pak Kabain Telkam bersama-sama dengan Pak Asap akan membuat itu dan melihat di mana potensi kerawanan yang tinggi. Nah, kita akan membagi-baginya nanti. Satgas Nusantara juga demikian nanti. Mengacu kepada itu, kita melihat biasanya kan ini di samping potensi kerawanan daerah, media sosial juga sangat mempengaruhi itu. Satu peristiwa di tempat lain bisa juga mempengaruhi kondisi di tempat lainnya. Nah, ini juga kita waspadai dan kita antisipasi ya untuk melakukan meminimalisir lah potensi-potensi konflik yang bisa terjadi sebagai dampak dari semua itu. Korps Bayangkara pun menjamin proses demokrasi di tanah air dapat berlangsung dengan aman, sejuk, dan kondusif. Asalkan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama serta memahami betul makna demokrasi dan makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekarang kita sudah memilih jalan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kita harus pahami tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada koridor-koridornya. Ikuti rule of law yang ada. Nah, ini perlu penjelasan juga kepada masyarakat sehingga tidak menganggap bahwa atas nama demokrasi, on the name of democration, semuanya menjadi bebas sebebas-bebasnya. Tidak saya kira. Kalau kita menganggap seperti itu, ini pintu masuk untuk terjadi kekerasan yang dapat berakhir kepada berakhirnya bangsa ini. Tapi harus kita pahami demokrasi itu adalah jalan yang kita pilih untuk menuju bangsa ini lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera ke depannya. Perlahan tapi pasti, eksistensi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia kini berkembang lebar, memayungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para personel Korps Bayangkara tidak hanya sebagai crime hunter, namun juga menjadi pelindung dan penjaga bangsa dari ancaman perpecahan dan konflik horizontal. Semakin dewasa usia Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan semakin mendewasakan demokratisasi bangsa. Semakin matang usia Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat terus menjadi penjaga serta pengawal demokrasi negeri untuk Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia maju. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter.
yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.